Persoalannya kembali, jangan-jangan orang ini nanggapnya Tuhan tuh kayak batur kan ya. Taponakan sinda sekorengan lah. Songor-songor dikecaraki bae, dubangi bae. Kita harus berani mengatakan kepada Tuhan kita, you are my everything. Engkau adalah segalanya. Jadi gini, ini kan cerita Al-Quran yang hebat. Nabi Ibrahim kan sudah di atas tumpukan kayu, tangan diikat, kaki diikat, api sudah dinyalakan, api sudah menjalar, hanya tunggu beberapa menit saja akan mati, terbakar, hangus kan. Malaikat datang menawarkan jasa, perlu saya bantu? Ditolak kok. Amma minka fala wa amma minallah fabala. Aku tidak butuh bantuanmu kok. Jadi hanya bantuan Allah yang aku harapkan. Terbukti gak Allah bantu? Terbukti. Ya narukuni barda wa salaman ala. Ini jangan dianggap sebagai cerita dongengan menjelang tidur. Ngandel beli Gusti Allah menolong kita setiap saat. Peristiwa semacam itu tuh bukan terjadi pada Nabi Ibrahim. Terhadap diri saya berulang-ulang peristiwa seperti itu. Ketika tidak ada manusia bisa menolong saya, ternyata Allah yang nolong dia. Ngandel terus. Tolong ya. Cerita Al-Quran itu memang gaya Al-Quran begitu. Tidak berbicara dengan bahasa filosofis yang berputar-putar, tapi dengan qasasul anbiya, dengan cerita-cerita semacam itu filsafatnya harus bisa kita resapi sesungguhnya. Bahwa ketergantungan yang total kepada Allah yang dicontohkan kepada Nabi Ibrahim itu adalah seperti itu. Kalau sudah seperti itu gimana? Tetap pada akhirnya sekalipun sudah itu tetap diuji lagi. Apakah betul segalanya untukku? Apakah betul engkau tidak mencintai siapapun, hanya mencintaiku? Apakah betul engkau tidak pernah menyayangi siapapun kecuali kepadaku? Satu ketika diperintah sembelih anakmu. Itu menguji. Afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa dikiranya akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Diuji dong. Setelah diuji, nah bagaimana hasilnya baru diketahui kualitas kita sebesar apa. Seperti apa. Saya tidak akan bisa melihat Anda hebat atau tidak ketika tidak ada ujian. Iya kan? Saya tidak tahu Hillary Clinton itu seorang istri yang hebat. Baru tahu setelah suaminya tersandung skandal seks dengan Monica Lewinsky, sekretarisnya di Gedung Putih, sampai air maninya diler-ler se Amerika nih karena dengan di tes DNA presiden. Dia tegar tetap membela suaminya dan tidak pernah minta cerai. Hebat nggak? Jadi ya iya. Serok Rabina Sida bak beli undang lebel langsung jelas apa? Ada skandal. Ya itu kan persoalannya. Ya bagaimanapun juga emas asli itu bisa dibedakan dengan emas dalban setelah diuji. Ternyata luntur digosok. Wah, emas dalban gini. Ya iya. Nah kita sendiri juga kadang-kadang tidak tahu kita ini emas dalban atau emas asli kita. Kita tidak tahu. Innal insana kana zaluman jahula. Kita ini zalim, enggak jujur. Kita ini jahul, goblok, benar-benar goblok, kita enggak tahu apa yang terjadi dalam hati kita enggak tahu. Satu itu Anda terjebak bahwa Anda mengangkat logika Anda sebagai narasumber segala-galanya. Selalu menuntut rasional. Betul kan? Bahkan sampai agama pun harus rasional. Ya kan? Terjebak. Akal kita itu menjadi irasional.
ketika kita menalar, berkonsultasi dengan akal kita. Akal kita tidak pernah memberikan keputusan yang jelas objektivitasnya terhadap diri kita. Yang ada adalah memberikan bantuan advokasi kepada kita, yang tujuannya adalah membela kita supaya jangan disalahkan orang. Maka akal kita membantu kita mencari dalil-dalil yang membenarkan perbuatan kita. Betul nggak? Iya kan? Baca Quran, hadis, kira-kira apa yang saya lakukan tidak bisa disalahkan, kan seperti itu. Iya kan? Jangan-jangan di penghujungnya yang menjadi Tuhan adalah akal kita. Karena semuanya diukur dengan akal. Berarti siapa Tuhan kita? Ya akal. Atau juga bisa terjadi yang jadi Tuhan kita adalah nafsu kita sendiri. Karena kita disuruh apa saja nurut saja. Berarti dia sebagai majikan. Iya belikin ki. Saya meloro bengi kongkon cangkingan nurut. Ya disuruh mencuri uang rakyat nurut. Jadi siapa Tuhannya? Yang kamu turuti itulah Tuhan kamu. Nggak beli. Lembaga manapun yang memberikan kesetiaan sepenuhnya dan disuruh apa saja nurut tanpa reserve, siap oke kapan saja di mana saja, siap ditempatkan di mana saja, ya itulah Tuhanmu. Sebetulnya janji setia itu pada Allah seperti itu, siap ditempatkan di mana saja, siap dijadikan apa saja, siap diberi apa saja, siap diapakan saja. Itu ucapan kita kepada Allah sebetulnya. Berarti siapa Tuhan kita yang selalu engkau turuti perintahnya, itulah Tuhanmu. Jadi siapa pangerannya? Ya nafsumu sendiri.